وانشق البحار. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah dalam kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Muqaddimah Hadramiyah, kitab yang membahas tentang ibadah karena khusus kitab ini membahas al-ibadah, sangat panjang lebar membahas ibadah, fikih ibadah. Tidak sampai fikih muamalat, akan tapi hanya fikih ibadah, akan tapi sangat bagus kitab ini. Dan kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas perubahan air yang tidak kelihatan. Maka bagaimana caranya? Kita takdirkan dengan 3 cara sudah kita sebutkan dalam kesempatan yang sebelumnya. Sekarang kita akan lanjutkan perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Ini masih ada kaitannya, semuanya ini masih ada kaitannya dengan air mutlak yang berubah sifatnya dikarenakan bercampur dengan sesuatu yang suci. Ini masih ada kaitannya semua. Kemudian mengatakan, wala yadurru taghayyurun yasirun la yamna'u ismal ma'. Antum ingat kemarin di antara syarat air itu berubah sifatnya dan dihukumi air itu suci tidak mensucikan, di antara syaratnya perubahannya parah. Misalkan air itu tercampur dengan kopi sehingga warnanya menjadi gelap, berarti perubahannya sudah parah. Berarti penamaan air sudah rusak, berarti air itu sudah dikatakan bukan suci mensucikan lagi, akan tapi tahir, suci akan tapi tidak mensucikan. Sekarang permasalahan kalau seandainya perubahannya sedikit, tercampur kopi, akan tapi kalau orang melihat airnya masih bening. Kenapa? Karena kopinya sedikit sekali, seujung sendok misalkan. Baik, bagaimana hukumnya? Boleh nggak suci dengan air tersebut? Boleh. Kenapa? Karena perubahannya masih yasir. Wala yadur, maka tidak mengapa, taghayyurun yasirun la yamna'u ismal ma', yang tidak mencegah penamaan air. Maksudnya penamaan air masih dikatakan air. Orang akan mengatakan itu masih air, bukan kopi. Kemudian beliau mengatakan setelah itu wala yadurru taghayyurun bimukthin. Tidak mengapa juga perubahan air dikarenakan mukth. Berdiam dalam waktu lama. Berdiam dalam waktu lama. Terkadang kita mendapatkan air, jamaah sekalian rahimakumullah, dikarenakan saking lamanya air itu berada di suatu tempat, muketh sudah lama, yaitu berdiam dalam waktu yang lama, kemudian baunya berubah. Baunya agak tidak enak, tidak seperti air pada umumnya. Tapi boleh nggak kita berwudu dengan air tersebut? Boleh. Kenapa? Karena perubahan tersebut adalah perubahan yang susah untuk dihindarkan. Itu perubahan secara alam namanya, susah untuk kita hindarkan, maka syariat memberikan maaf, tidak mengapa berwudu dengan air yang sudah berdiam dalam waktu yang cukup lama sehingga baunya berubah. Waturabin, atau air yang berubah dikarenakan terkena debu, turab. Ini mungkin bisa kita praktekkan kalau kita punya kolah, tapi kolahnya di luar rumah, outdoor, bukan di dalam rumah. Otomatis debu berterbangan sehingga masuk ke dalam kolah kita. Sehingga menyebabkan air kita berubah menjadi warna debu misalkan. Boleh nggak saya berwudu dengan air tersebut? Boleh. Apa ilahnya? Sama, masyaqqatul ihtiras. Masyaqqatul ihtiras. Karena kita susah menjaga debu tersebut masuk ke dalam air. Namanya debu, nggak bisa kita menghindar dari debu tersebut. Nah, masyaqqatul ihras ataupun ihtiras. Masyaqqatul ihtiras, karena kita nggak bisa menjaga dari debu tersebut. Nah, dan ini dimaafkan oleh syariat. Kemudian belum mengatakan, jamaah sekalian rahimakumullah, wa tuhlubin, atau perubahan air dikarenakan tuhlub. Tuhlub itu artinya lumut. Tuhlub itu artinya apa? Lumut. Dan kita sering dapatkan air yang ada di kolam atau bak mandi kita,
terkadang ada lumutnya sehingga baunya menjadi bau lumut. Berarti kan berubah. Sifatnya menjadi bau lumut. Atau warnanya berubah menjadi kehijau-hijauan. Boleh nggak bersuci, berwudu dengan air tersebut? Boleh. Kenapa? Karena la yumkin saunuhu minhu. Susah kita menjaga air dari lumut. Ya, susah kita menjaga air dari apa? Dari lumut. Makanya di antara syarat ya, air yang tercampur dengan suatu yang suci, kemudian kita hukumi air tersebut suci tidak mensucikan, syaratnya apa kita kemarin? Sudah kita sebutkan, di antara syaratnya yang mencampuri adalah sesuatu yang susah untuk yang mencampuri adalah sesuatu yang mudah untuk dipisahkan dari air. Tapi kalau yang mencampuri adalah sesuatu yang susah dipisahkan dari air, maka syariat memberikan rukhsah ataupun keringanan, tidak mengapa. Kemudian belum mengatakan wa ma fi maqarrihi, ataupun air yang berubah dikarenakan perubahan tersebut di tempatnya, seperti air galon. Air galon kalau kita diamkan dalam waktu yang cukup lama, dia akan berubah. Perubahannya di tempatnya, ya, dikarenakan dia berada di galon tersebut, tidak keluar sama sekali, tidak pernah diminum dan semisalnya, airnya akan berubah menjadi bau. Boleh nggak kita berwudu dengan air tersebut? Boleh. Kenapa? Karena itu perubahan yang tidak bisa kita hindarkan, ya, tidak bisa kita hindarkan. Wa mamarrihi, belum mengatakan atau perubahan ya yang terjadi dikarenakan mamarril ma, yaitu tempat jalannya air, seperti paralon. Tiba-tiba kita berwudu, air yang keluar tiba-tiba keruh, ya, berwarna debu misalkan. Tapi boleh nggak kita berwudu dengan air tersebut? Boleh. Kenapa? Karena ini adalah perubahan yang terjadi dikarenakan mamarul ma, tempat lewatnya air, dan kita susah untuk membersihkan paralon dari dalamnya dan semisalnya. Ini sama juga mendapatkan keringanan dari syariat, ya, tidak mengapa berwudu dengan air tersebut. Wala bimujawirin, sudah kita sebutkan kemarin syaratnya air itu dikatakan suci tidak mensucikan dikarenakan tercampur suatu yang suci. Syaratnya suatu tersebut ya adalah mujawir, yang mencampuri adalah yang mencampuri adalah apa? Mukhalid. Mukhalid itu apa? Sehingga kalau kita melihat kepada air tersebut tidak bisa kita bedakan mana air, mana zat yang mencampuri. Seperti air yang sudah tercampur dengan teh. Antum bisa bedakan mana airnya, mana tehnya. Ya, zatnya sudah bercampur. Ya, jadi apa? Jadi satu. Air yang tercampur dengan kopi, mana kopinya, mana airnya, sudah jadi satu. Ya, tidak bisa dibedakan. Tapi kalau yang mencampuri adalah mujawir, mujawir itu tidak mukhalid, tidak mencampuri, akan tapi hanya bertetangga dengan air, ya. Zatnya tidak bercampur. Sudah kita contohkan jamaah sekalian kemarin, ya. Di sini juga dicontohkan sama beliau mu'alif rahimahullahu taala, ka'udin. Air yang tercampur dengan kayu misalkan, kayu. Ada air, saya punya air kemudian tercampur dengan apa? Dengan kayu. Ya. Bagaimana hukumnya? Saya wudu dengan air tersebut, tinggal saya ambil kayunya, saya gunakan untuk berwudu, selesai. Kenapa? Karena kayu tidak mencampuri air, dia hanya mujawir, hanya bertetangga saja. Tinggal ambil airnya, selesai. Nah, tinggal ambil kayunya, selesai. Waduhnin atau minyak goreng. Ya. Minyak pada umumnya, minyak goreng, minyak dan yang lain-lainnya, ya. Taib. Kalau saya campur air saya ini dengan minyak goreng misalkan, boleh nggak saya berwudu dengan air ini? Jawabannya boleh, dengan syarat ya minyak gorengnya dihilangkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena sifatnya minyak goreng bukan mukhalid, bukan mencampuri, akan tapi apa? Mujawir. Dia hanya bertetangga dengan air tersebut. Oleh karena itu kalau antum lihat air yang tercampur dengan minyak goreng, dia akan mengambang di atas minyak gorengnya. Tinggal antum ambil bagian atasnya, antum buat wudu, selesai. Nah, taib. Kemudian belum mengatakan setelah itu wala bimilhin ma'i. Tidak mengapa juga wudu dengan air yang memang dari sananya sudah asin. Milhin ma'i, seperti air apa? Seperti air laut, ya. Memang iya rasanya berubah, rasanya asin, tapi memang dari asalnya sudah asin. Maka tidak mengapa berwudu dengan air tersebut. Wala biwarokin tanathara minasyajar. Tidak mengapa juga berwudu menggunakan air yang tercampur dengan dedaunan, daun, warok, daun, ya, daun. Tanathara yang berjatuhan minasyajar dari apa? Dari pohonnya. Ya, antum punya kolam di luar rumah, kemudian di dekatnya ada
pohon-pohonan sehingga daunnya jatuh ke situ sehingga merubah warna air. Permasalahannya, boleh nggak berwudu dengan air tersebut? Boleh, tidak apa tidak? Tidak mengapa, ya tidak apa tidak mengapa. Nah, oleh karena itu ini yang disebutkan sama beliau, sebenarnya beliau ingin menjelaskan syarat yang sudah beliau sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu syarat dikatakan air itu berubah sifatnya dan dihukumi tahir ghairu mutahhir, suci tidak mensucikan. Ini pengecualian-pengecualiannya atau mustathnayat. Ya, pengecualian dari apa? Dari syarat-syarat yang sudah kita sebutkan, ya. Mungkin ini bisa kita sampaikan jamaah sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua, ya, menambahkan wawasan ilmu kita, bermanfaat untuk ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.